siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Inggita Putri. Saya adalah guru pembimbing program tantangan literasi dari SD Wates 1. Saya berasal dari Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Untuk tantangan bulan ini adalah untuk membuat sebuah review berbentuk fishbone. Buku yang saya baca adalah sebuah novel yang berjudul Belenggu. Novel ini ditulis oleh seorang sastrawan pada zaman Pujangga Baru, yaitu Armin Pane. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat review yang sudah saya bikin. Di bagian ekor merupakan tempat untuk menulis identitas buku. Judulnya, seperti saya bilang tadi, adalah Belenggu. Lalu penulisnya Armin Pane. Diterbitkan oleh Dian Rakyat, jumlah halamannya 150. Lalu tahun terbitnya, kebetulan ini yang saya baca adalah cetakan ke-21 dan diterbitkan pada tahun 2008. Di bagian badan ikan terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama, when adalah latar waktu. Latar waktu yang digunakan di sini adalah pagi, siang, dan malam. Lalu where itu adalah latar tempat. Tempatnya di sini Bandung, Batavia, Solo, rumah pasangan Tono dan Tini, juga rumah dari Yah, salah satu tokoh di sini. Lalu who, ini dia tokoh utamanya. Yang pertama adalah pasangan suami istri Sukartono atau yang biasa dipanggil Tono, dan istrinya Sumartini yang biasa dipanggil Tini. Lalu Siti Rohayah yang biasa dipanggil Yah. Ada juga tokoh pendamping yaitu Hartono, Karno, Mardani, Abdul, dan Nyonya Rusdio. Nah, apa yang diceritakan di novel ini? Itu adalah konflik rumah tangga antara Tono yang merupakan seorang dokter yang banyak disukai oleh pasien-pasiennya karena dia adalah dokter yang baik, dokter yang ramah. Lalu istrinya yang bernama Tini, dia adalah seorang perempuan modern yang lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah untuk mengikuti seminar, lalu ikut bergabung dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan. Nah, akhirnya karena keduanya jarang bertemu, hubungan mereka akhirnya merenggang dan jadi jauh. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini ada di bagian why, kenapa? Sebetulnya pernikahan mereka tidak dilandasi dengan cinta. Mereka hanya masing-masing merasa bahwa mereka berdua pantas mendapatkan pasangannya masing-masing. Jadi Tono yang seorang dokter merasa pantas mendapatkan Tini yang seorang perempuan modern, perempuan energik. Lalu Tini pun merasa dia pantas untuk mendapatkan seorang laki-laki yang mempunyai pekerjaan yang dengan kehidupan yang mapan. Tapi kehidupan masa lalu mereka, jadi masing-masing dari mereka punya masa lalu yang kelam. Nah, masa lalu itu yang membayangi kehidupan pernikahan mereka. Lalu diperparah lagi dengan komunikasi yang kurang karena mereka pun jarang bertemu. Dan akhirnya yang paling mencetus rusaknya rumah tangga mereka adalah adanya orang ketiga, yaitu Yah, atau yang tadi di tokohnya adalah Siti Rohayah. Siti Rohayah ini adalah seorang penyanyi keroncong yang mana merupakan perempuan di masa lalunya Tono. Lalu penyelesaiannya, how? Awalnya Tini dan Yah berjanji untuk bertemu. Maksud Tini untuk menemui Yah adalah awalnya untuk mendamprat Yah karena dia belakangan mengetahui bahwa Yah berselingkuh dengan suaminya. Bahkan suatu saat Tini pergi untuk menghadiri sebuah seminar, suaminya Tono tinggal atau menginap di rumahnya Yah. Itu
itu yang membuat ini akhirnya emosi dan ingin mendapat ya. Tapi setelah mereka bertemu, berbicara, Tini akhirnya menyadari bahwa Yah adalah seorang perempuan yang lemah lembut, perempuan yang baik, perempuan yang perhatian, dan dia merasa mungkin juga karena itulah suaminya jadi lebih menerima Yah. Akhirnya Tini berintrospeksi diri, sebenarnya mungkin dia yang salah dalam rumah tangga dia, karena dia kurang memberikan waktunya untuk suaminya, kurang memperhatikan suaminya. Nah akhirnya dia meminta cerai dan akhirnya mereka berpisah. Tini memberikan waktunya untuk mengurus sebuah panti asuhan yatim piatu, dan entah karena sebab apa akhirnya Yah pun juga pergi meninggalkan Tono. Akhirnya mereka hidup masing-masing sendiri-sendiri. Sebenarnya cerita ini mirip cerita sebuah sinema elektronik yang booming pada tahun 2022 yang lalu, yang inisial judulnya LP, yang ada kalimat yang terkenal dari situ, "It's my dream," katanya gitu ya. Nah, jadi terakhir di bagian kepala adalah hikmahnya, hikmah dari cerita ini. Hikmahnya adalah bahwa sebuah rumah tangga tidak akan bisa berhasil apabila tidak didasari, pertama, yang paling utama adalah komunikasi. Komunikasi dua arah antara suami dan istri. Lalu ada pula kejujuran, sikap saling terbuka, lalu sikap bisa saling menerima kekurangan juga kelebihan dari pasangan kita. Demikian review dari saya. Sampai jumpa di tantangan bulan depan, di bulan Februari. Mudah-mudahan ini bisa menarik minat masyarakat untuk lebih menggalakkan literasi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.